Kami pindah ke Amerika, ada ke Pekanbaru, kayak Bapak ini ke Jakarta. Yang ke Jakarta ada banyak kali yang pindah. Nah, cuman kalau orang itu pulang, pasti kemari orang itu. Ya resepnya yaitu kita harus membuat customer senang. Balik lagi sesuai logo toko kita, Es Krim Ria. Customer senang, dia pasti membawa keluarga, membawa cucu. Nah, Kota Medan memiliki daya tarik wisata sejarah dan budaya, mulai dari bangunan-bangunan lama bersejarah hingga pertunjukan budaya. Ditambah lagi dengan keberagaman suku yang telah menetap sejak dulu, semakin menambah warna kota ini. Di Medan masih dapat dijumpai bangunan yang sudah berusia ratusan tahun, seperti kantor pos peninggalan kolonial Belanda yang sudah berdiri sejak 1911 dan kini digunakan sebagai wadah berkumpul pelaku UMKM dan pegiat seni kreatif. Ada pula Istana Maimun, peninggalan Kesultanan Delhi yang mulai dibangun tahun 1888 dan selesai 3 tahun setelahnya. Namun, jika berwisata ke Medan, tidak lengkap rasanya bila belum menjelajah kulinernya. Penduduk kota Medan yang beragam etnis membuat kota ini kaya akan kuliner khas maupun legendaris. Salah satu kuliner legendaris Medan adalah Es Krim Ria yang terletak di Jalan Surabaya, Pasar Baru, Kota Medan. Es Krim Ria sudah berdiri sejak tahun 1936, sebelum tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ini namanya Wilson Simon, yang merupakan anak dari Bapak Sim Soilai yang merupakan generasi, kalau papa saya itu generasi ketiga dari usaha Es Krim Ria ini dan saya merupakan generasi keempat. Jadi usaha Es Krim Ria ini usaha yang dimulai oleh buyut saya yang bernama Sim Cheng Eng dan dia di kelahiran 1900-an dan memulai usaha Es Krim Ria itu pertama sekali di Pasar Kanton di tahun 1936 di mana di Jalan Surabaya yang sekarang ini dulunya ada pasar dan buyut saya itu memulai usaha di dalam pasar tersebut. Kemudian di tahun 1956 di kios kecil di Jalan Surabaya di sebelah bioskop Kusuma Medan. Nah, di sana sudah mulai dibuka kios karena pasarnya sudah mulai ditutup. Nah, di sana itu kakek saya yang merupakan generasi kedua yang bernama Simpolim membantu usaha buyut saya. Dan di tahun 1965 kita sudah mulai ada ruko di Jalan Garut dan di sanalah jadi ada 2 tempat tuh di tahun 1965 yang di kios kecil masih berjalan, di ruko di Jalan Garut nomor 34 itu kita udah mulai dagang di dalam ruko dan di kios. Nah, kemudian di tahun papa saya ketika umur 17 tahun, kurang lebih di tahun 1957, di tahun 74, papa saya sudah diajak juga kakek saya untuk membantu usaha es krim mereka. Karena dulu itu kan istilahnya namanya usaha turun-menurun, diajarkan kepada papa saya yang merupakan anak paling tua juga di keluarga. Ya. Dan sekarang ini saya merupakan generasi keempat dari Es Krim Ria. Di mana dari pertama kita usaha es krim ini, kita selalu menjaga resep dan kualitas karena sesuai amanah kakek dan buyut, kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kualitas kita, yang namanya usaha turun-menurun juga nggak bakal berlanjut.
Wilson Simon adalah generasi keempat penerus es krim Ria. Sang ayah merupakan generasi ketiga yang masih aktif menjaga kualitas es krim sampai saat ini. Sebagai penerus, Wilson dan ayahnya tidak mengubah apapun dari es krim Ria. Mereka menjaga dan mempertahankan es krim legendaris ini di tengah zaman yang sudah modern. Nama saya Sim Swee Lai. Saya sebagai generasi ketiga yang es krim Ria yang beralamat di Jalan Surabaya nomor 28. Dari kakek saya sendiri, Sim Ching Eng. Itu pada tahun nggak salah antara 74 atau 75 saya udah tamat sekolah SMA gitu. Ya bantu di Jalan Surabaya, kios itu dekat sebelahnya kan tuh ada tukang pangkas, habis tukang pangkas gang itu sebelah kita itu kios saya bantu papa. Itu berdiri itu tahun 56, saya bantu orang tua saya kalau nggak salah tahun 75 tuh. Kenapa nggak mau? Maulah, soalnya kan istilah kan dari hasilnya itu bapak saya bisa nyolok sekolah kita, adik saya 2 tuh, yang satu laki-laki sama satu lagi perempuan bisa sekolah sekolah tinggi. Dia istilahnya tamat SMA sekolah tinggi lah gitu. Ya, kakek buyut itu dulu datang dari Cina kan, mungkin dilihat itu dulu itu usaha es krim itu hampir tidak ada dan dia mengetahui cara membuat es krim. Dulu pembuatan pertama es krim itu malah memakai tangan di tahun 36. Sebelum kita mulai memakai bantuan mesin, tapi sampai sekarang juga kita istilahnya pakai cara yang tradisional. Dan kakek saya mungkin melihat peluang itu dan dimulailah usaha es krim dan ternyata dulu itu memang ramai banget karena memang satu-satunya usaha es krim di Kota Medan. Yang pertama lah. Ria itu kan sebenarnya senang, bahagia. Buyut kakek saya melihat maksudnya itu kalau anak-anak dikasih es krim kan seneng. Orang tua aja minum es krim sebenarnya seneng. Manis maksudnya. Jadi ya dipakai aja nama es krim Ria tersebut. Dan kenapa kakek dan buyut wanti-wanti kita harus menjaga kepuasan pelanggan, karena ketika langganan senang, usaha kita pasti akan berlanjut. Es krim Ria telah dikenal sebagai ikon es krim legendaris Kota Medan. Banyak pengunjung yang datang kembali untuk bernostalgia. Bukan hanya pengunjung dari Medan, kebanyakan pengunjung berasal dari luar kota yang sedang pulang ke Kota Medan. Karena kita ini, tamu-tamu kita ini bukan hanya tamu dari Kota Medan, tapi saya juga pernah ada tamu dari Thailand, Korea, maupun Malaysia, Singapura yang paling banyak. Mereka itu mungkin mengetahui toko itu dari liputan-liputan konten-konten food vlogger atau misalnya video-video yang di-share, foto-foto yang di-share oleh content creator. Jadi dari sana mereka mengetahui es krim Ria, apalagi kita sudah hitungan berjalan 88 tahun. Kurang lebih itu nggak kalah sama ikon Kota Medan. Ya resepnya yaitu kita harus membuat customer senang. Balik lagi sesuai logo toko kita, es krim Ria. Customer senang, dia pasti membawa keluarga, membawa cucu. Nah, ternyata cucunya juga ternyata cocok. Ketika dia menjadi nenek, dia bakal membawa cucunya kembali ke tempat kita. Salah satu pengunjung asal luar kota adalah Yani. Kenangan dan rasa es krim Ria yang khas membuatnya selalu kembali ke tempat ini jika sedang berkunjung ke Kota Medan. Oh, saya sedang bernostalgia, ya. Saya sebenarnya tinggal di Jakarta. Setiap saya datang ke Medan berkunjung, ya, karena keluarga saya masih di sini, saya selalu menyempatkan diri untuk makan di tempat ini, ya. Karena seperti es krim ini yang saya tidak pernah menjumpainya di Jakarta, saya nggak tahu ada apa enggak, ya. Jadi dari dulu rasanya tidak berubah.
Kenangannya saya menyenangkan, saya nggak punya kenangan yang gimana ya. Tapi waktu saya masih muda, kemudian saya bekerja dekat, kami suka ke sini gitu. Ya mungkin karena ya pasti adalah ya kenangan, tapi ya kenangannya ya begitu ya. Waktu masih muda dengan teman-teman, menikmati es krim ya. Nah sampai sekarang itu yang saya tidak bisa lupa itu karena tidak ada yang berubah. Dalam arti lupa ya seperti makanannya ini gitu ya, cita rasanya seperti es krim ini, itulah. Maka saya setiap kesini harus kesini. Ya rindu rasanya, rindu melihat, ya namanya saya juga cukup berapa tahun ya di Medan, lupa deh saya itu ya. Ya kenangannya tentu adalah karena saya sekolah di sini dulu ya. Saya belum lupa lah, saya udah mencobain, tapi buat saya inilah best sellernya buat saya ya ini. Nah, ini kombinasinya ada vanila, rasa vanila, es krim vanila ya, dengan soda, dengan koktail buah itu ya. Itu. Oh sangat setuju saya, karena setiap saya kesini tujuan saya harus kesini ya. Setiap saya ke Medan ini berkunjung, saya tetap menyempatkan diri insya Allah kesini. Kalau menu dulu sebenarnya cuma 2, es krim biasa dan es krim soda. Es krim biasa itu adalah hanya es krim tok gitu loh. Mungkin dicampur dengan paduan kon sama es krim soda manis. Itu yang 2 rasa aja, kalau 2 varian aja dari dulu. Es krim soda menjadi tetap best seller dari dulu sampai sekarang ini. Kita dari dulu menggunakan yang namanya buah-buah asli, gula-gula asli yang seperti tadi saya udah tunjukin di tempat pembuatan es krim, tepung, kopi juga kita seduh dari bubuk kopi yang tadi sempat di-shoot di video, sama pandan ada kelihatan tadi. Dan buah-buahan juga kita menggunakan buah asli, frozen durian, nangka, stroberi, jeruk, kopi, pandan, coklat. Ya itu semua menggunakan bahan-bahan asli. Ya karena saya lihat juga sebenarnya menjaga amanah kakek, dan sebenarnya sayang juga ini sudah hitungan 88 tahun berjalan dan masih menghasilkan, kenapa nggak dijaga. Dulu orang tua sempat nanya apakah kita mau renovasi toko dengan tutup toko, malah saya menolak karena nilai jual yang tidak dapat di toko lain adalah memori yang pernah ada. Di mana istilahnya mungkin ketika saya kecil, saya dibawa nenek saya udah gak ada, sekarang aja saya udah mempunyai cucu, memori itu yang tidak pernah ada di tempat lain. Itu kenapa kita belum ada rencana buka cabang sampai saat ini, dan satu-satunya es krim Ria ya di alamat yang tetap sama persis. Cuman mungkin ada perubahan, renovasi toko yang kecil biar lebih nyaman, lebih rapi, buat bersaing dengan perkembangan zaman. Tantangan pasti ada, apalagi kalau mereka melihat ya seperti es krim Ria, ya mungkin di Malang ada es krim Ragusa, ya mungkin pasti kompetitor pasti ada. Tapi ya balik lagi ya kita tetap menjaga rasa dan kualitas, dan komitmen kita dari buyut, kakek, papa memesan ya kita tetap jaga dengan kualitas buah asli, bahan-bahan asli, dan lidah customer lah yang menentukan. Dan di luar itu kita juga mulai mengikuti tren, istilahnya dalam branding, dalam masalah repacking cup buat take away, repacking buat box buat take away yang dulunya dari plastik kiloan kan dalam kelihatannya kurang estetik, kurang menjual. Jadi itu udah kita lakukan 3 tahun terakhir ini. Oh itu kalau pertahankan itu ada sebelum Papa kan mendengar omong itu kalau kita resep itu kamu olahnya harus yang bagus, semua harus yang kita lalui yang bagus, yang sebagai bahannya harus yang bagus juga, jangan kamu pakai yang makanan yang jangan, ya prinsipnya ya jangan yang pakai yang kayak seperti gula asli, semua harusnya pakai bagus semuanya, buah-buahan juga yang harus pakai.
Dari orang tua saya. Pesannya nggak cuma harus menjaga mutunya. Sampai, dia pasang gini aja. Mutunya harus dijaga. Sama lain tamu harus ramah. Kita memang udah sampai lanjut ke 4 bersyukur kali. Biasa ada yang sebagian sampai ke 3 saja. Terima kasih. Ini sudah ke-4 nih. Satu lagi es krim legendaris Medan yang masih bertahan hingga kini adalah es krim Apo yang berada di kawasan Kesawan, Medan. Es krim Apo telah berdiri sejak tahun 1960. Es krim ini pertama kali dirintis oleh almarhum Apo, suami Marlini yang hingga kini masih meneruskan usahanya. Nama saya Marlini, saya istri dari pemilik es krim Apo. Yang saya tahu asal mulanya es krim Apo ini dulu dibuat Apo waktu dia umur 17. Iya, dulu kan masih dia SD, dia sama bapaknya es krimnya masih di jalan-jalan, dan dia dibawanya sampai ke jalan Surabaya, katanya jalan apa, sampai dia ke jalan masjid, main dorong-dorong. Nah, jadi karena dia udah rasa dia udah lajang, udah apa kan, cobanya lah dia berdiri, dia netapnya nggak main dorong lagi di Kesawan ini gitu. Sampailah sekarang ini. Iya, karena dia anak satu-satunya namanya Ong Hokpo. Jadi itulah Apo lah dibuat, nah panggilannya Apo. Es krim Apo ya kan, karena dulu bergandengan ke Bata, itulah sempat juga orang bilang kan es krim Bata. Cuma yang dikenal orang kan es krim Bata, es krim Apo, nah gitu. Apo itu nama dia lah. Iya, dia kan udah meninggal bulan 10, tanggal 23, 2023 semalam kan meninggal, usianya 78. Jadi ibu lah terus yang ngapakannya. Memang ada anak dia, cuman ya ibu yang mengapakan. Marlini masih meneruskan usaha es krim Apo hingga saat ini. Menu yang terkenal dari es krim Apo adalah es krim soda. Uniknya, es krim soda ini menggunakan soda zaman dulu yang dikenal dengan sebutan limun. Rasa es krim kalau ibu yang seringnya tetapnya di tong ini, durian, coklat, pokat, kacang merah, vanila, jagung, jeruk gitu. Tapi kalau misalnya orang pesan-pesan per tong itu tuh pesta, mana tahu ada orang tuh mau minta stroberi katanya, mau nangka gitu ya, barulah kita buatkan, kita adakan gitu. Tapi kalau yang di tong ini itulah 7 rasa itu. Dia buah asli. Kalau durian asli, kacang merah asli, pokat asli. Paling coklat lah ya kan, kok coklat dia lah. Coklat batang, coklat tepung, coklat cair, nah gitu coklatnya. Pembuatannya masih tradisional apa gimana? Iya, masih tradisional, masih garam sama es batu. Beda deh, kalau yang cara mesin sekarang sama yang untuk es krim kami beda. Beda, karena kan kalau yang pakai mesin-mesin yang udah siap jadi itu kan hanya, misalnya dia nggak pakai santan. Dia hanya tepung ini gitu kan. Kok ini kan dia santan, gula apa, jadi memang harus pakai penggilingan kayak gitu aja. Karena kayak mana ya, sayang kalau ditinggalkan, karena ini kan udah legend, udah dikenal orang, kan gitu ya kan. Sementara kemarin ini aja udah sempat gak ada pembeli lagi ya kan, kami tetap aja bertahan kami di sini. Ya pinginnya kembali lagi lah kayak dulu kan terkenal kali, orangnya dicariin orang, dia apa ya kan gitu. Ya mau ibu ya balik lagi lah, seperti dulu lagi, langganan-langganan, datangan ya kan. Ibu, kalau dulu kata si papi lah ya kan, Apo ini dia aja satu hari mau 8 tong dia laku, 6 tong. Tapi kalau waktu ibu 2008 itu nggak sampai segitu kali, cuman nggak kayak sekarang ini makin sedikit kali kan, paling sama ibu 1 tong ya habis ini kan. Jadi kalau
Kalau pelanggan ibu tanya, kalau misalnya tuh yang udah lama kayak bapak tadi lah kan, banyak yang orang tuh pindah keluar kota, makanya orang tuh nggak datang gitu katanya. Kami pindah ke Amerika, ada ke Pekanbaru, kayak bapak ini ke Jakarta, yang ke Jakarta ada banyak kali yang pindah. Nah, cuman kalau orang itu pulang pasti kemari orang itu. Nah, gitu pula memang. Apa katanya? Orang itu nggak usah deh. Melanjutkan usaha es krim legendaris, es krim Ria dan es krim Apo harus menghadapi tantangan perkembangan zaman. Namun, bagi dua es krim legendaris ini, merawat kenangan menjadi hal yang penting. Terlebih es krim mereka telah dikenal menjadi ikon kuliner kota Medan. Tanpa berpesan juga sebenarnya kalau dipikir lagi, orang tua saya, kakek saya, buyut saya bisa menyekolahkan kita sampai gede, membiayai kita sampai gede. Kenapa kita tidak melanjutkan usaha yang dirintis mereka, bahkan dikembangin? Jadi maksud saya itu kita juga melihat juga sih ada masih ada prospeknya, dan memang untuk menjaga, yaitu namanya udah termasuk salah satu kuliner legendaris di kota Medan ini. Dan ya sayang sih kalau kita langsung lepas. Itu kan usaha yang udah dirintis dari buyut yang dari tidak punya apa-apa, datang dari Cina dan tidak punya apa-apa, usahanya dari ngadon es krimnya pakai tangan, dimulai dari mesin jadul. Nah, itu kenapa sampai sekarang mesinnya pun kita pakai dari warisan kakek. Saya berterima kasih kalau semuanya menganggap itu. Karena untuk mendapat icon dan mendapat invitation dari pihak televisi untuk syuting ke tempat kita, sebenarnya saya merasa bangga. Karena berarti kita sudah cukup unik untuk dijadikan suatu bahan, dan dimana usaha yang udah jalan 88 tahun sampai saat ini dan udah generasi keempat mungkin udah agak jarang. Jangankan di Medan, maksudnya di kota-kota besar lainnya juga usaha turun-temurun itu yang berjalan lama itu memang udah gak banyak. Karena mungkin kadang ada anaknya mungkin mau usaha yang lain, mencoba yang lain, ternyata lebih cocok di bidang lain. Tapi ya itulah keunikan yang kita jual di sini, di luar rasa. Harapan ibu ya gitulah kan, balik lagi orang, kenal lagi, masih bertahan kan gitu, masih dicari orang, masih dibutuhkan orang ya kan gitu. Walaupun udah banyak apa macam-macam es krim di mana-mana, banyak tempat ya kan, maunya ya orang balik lagi, pelanggan-pelanggan itu ya kan, kayak mana orang kemari lah ya kan. Itulah ingin ibu ya kan, balik lagi biar bangkit lagi es krim Apo kayak dulu.